Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 25 Maret tahun 2023 adalah Hari Raya Kabar Sukacita. Salam engkau yang penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Salam malaikat Gabriel kepada Maria. Selanjutnya, malaikat Allah itu berkata, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Peristiwa ini dirayakan secara khusus oleh gereja untuk mengingat arti dan makna bagi keselamatan. Bisa dikatakan, peristiwa sabda menjadi daging saat Maria menyatakan kesediaan dan persetujuannya pada malaikat Gabriel, pembawa kabar gembira, dan semenjak itu Maria menjadi Bunda Allah. Suatu hal yang perlu kita camkan di dalam hati kita ialah hormat Allah pada Maria, terlihat dalam permintaan kesediaan Maria untuk menerima sabda Allah dalam rahimnya. Di sini, Allah tidak memaksa Maria, tetapi Ia meminta kesediaan dari Maria sendiri. Maria menyadari bahwa dia dipilih karena dianggap layak untuk menerima kabar gembira itu. Semoga hari raya kabar sukacita ini menumbuhkan dalam diri kita semangat ketaatan kepada Allah dan kesediaan bekerja sama dengan Allah dalam karya penyelamatannya. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14 dilanjutkan dengan bab 8 ayat 10. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Buatlah rancangan,
tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan, tetapi tidak terlaksana juga, sebab Allah menyertai kami. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani, bab 10, ayat 4-10. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan." Lalu aku berkata, "Sungguh, aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Di atas ia berkata, "Korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa, tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian katanya, "Sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Nya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 1 ayat 26-38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu,
Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hidup kita adalah kabar sukacita dari dan untuk Tuhan. Dalam Injil Lukas kita dapat membaca nyanyian pujian Maria, Magnificat anima mea Dominum, atau jiwaku memuliakan Tuhan. Pujian Maria ini berkaitan dengan anugerah mulia yang ia terima sebagaimana diwartakan oleh malaikat kepadanya, yaitu menjadi bunda dari Putra Allah yang kudus, sebagaimana kita dengarkan dalam Injil hari ini. Magnificat Maria menunjukkan dengan jelas jawaban Maria terhadap kehendak Allah yang dinyatakan melalui dirinya. Dengan sukacita, ia taat menjalani kehendak Allah yang ingin memakai rahim dan seluruh hidupnya. Nyanyian ini diakhiri dengan suatu jaminan bahwa Allah selalu setia kepada perjanjian dengan umat-Nya. Dari sisi kita, putra-putri Maria, betapa kita harus bersyukur bahwa Maria menyambut kehendak Allah itu dengan ucapan, "Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau kehendaki." Saudaraku terkasih, memuliakan Tuhan dan bersyukur kepada Allah merupakan ungkapan penting yang akan membuat jiwa kita turut berbahagia bersama Bunda Maria yang memadahkan pujian melalui Allah. Bagaimana caranya? Pertama, tentunya lewat ibadat dan penyembahan, baik pribadi maupun bersama umat Tuhan, terlebih dalam Ekaristi. Nyatakan hormat dan penyembahan kita lewat doa, puji-pujian, yang tentunya dengan sepenuh hati dan tulus, sebagai rasa syukur atas setiap pengalaman hidup kita. Kedua, dengan menghargai dan mengelola secara baik alam ciptaannya. Salah satu tugas kita adalah mengelola alam supaya menjadi wadah yang asri dan harmonis. Mari menjaga dan melestarikan lingkungan kita dengan memelihara kebersihannya, keseimbangan ekosistemnya,
dan mengisinya dengan perilaku hidup yang mulia. Jadi, kita menghormati dan memuliakan Allah bukan hanya dengan doa, tapi disempurnakan antara iman dan perbuatan hidup kita. Saudara-saudariku terkasih, ungkapan lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan dapat menjadi petunjuk utama kehidupan kita, tuntunan bagi perilaku kita, dan ujian bagi tindakan kita. Betapa indahnya jika di setiap panggilan, pelayanan, pekerjaan kita, di dalamnya kita hayati sebuah misi untuk membawa kabar sukacita dari Tuhan kepada setiap orang. Itulah bagian dari ibadah yang sejati, yang menghayati setiap pekerjaan sebagai wujud persembahan diri untuk kemuliaan Tuhan. Orang Kristen yang sejati akan memuliakan Tuhan dalam setiap karya kebaikannya. Mari jadikan hidup kita sebagai kabar sukacita dari Tuhan untuk siapa saja yang kita jumpai, sesama dan lingkungan alam ini. Semoga demikian. Amin.